この戦い、おそらくこの葉隠れの勝利だ。この半蔵、これよりお前たちをこの葉の三人と呼びたたえよう。 Ketika orang terluka, mereka akan belajar untuk membenci. Ketika seseorang menyakiti orang lain, mereka akan dibenci dan disiksa dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Peperangan yang tidak akhir hanya akan menimbulkan air mata. Banyak nyawa yang gugur hanya demi mempertahankan kehormatan atas apa yang mereka percaya. Pada saat Perang Dunia Shinobi kedua, banyak shinobi dari desa Konoha yang tewas. Hanzo, pemimpin desa Amigakure yang sangat terobsesi dengan peperangan, menjadikan desanya sebagai medan untuk bertempur. Dan ia juga ikut ambil bagian dari perang itu. Perang yang berkepanjangan itu menghasilkan banyak luka dan air mata. Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade mendapatkan reputasi baik pada saat perang itu. Hanzo yang terkesan dengan kekuatan yang mereka miliki memberikan julukan Sannin legendaris kepada mereka bertiga. Sannin legendaris memiliki arti yang sangat sederhana, yaitu 3 ninja legendaris. Dengan cepat nama mereka terkenal dan menyebar ke berbagai penjuru dunia shinobi. Namun Jiraiya dan Tsunade yang pada dasarnya sangat membenci peperangan merasa terbebani dengan nama itu. Mereka banyak membunuh dan melihat rekan-rekan mereka terbunuh. Julukan hebat yang mereka dapatkan harus mengorbankan banyak nyawa. Mereka yang merasa trauma setelah perang itu berakhir memutuskan untuk berpisah. Jiraiya memilih untuk tinggal di Amigakure untuk merawat anak-anak yatim piatu yang menjadi korban pada perang tersebut. Kemudian Orochimaru akhirnya melarikan diri dan diasingkan dari Konoha karena kegiatan kriminal yang ia lakukan. Sedangkan Tsunade memilih untuk meninggalkan kehidupan ninja setelah kehilangan pacar dan adik laki-lakinya selama perang tersebut. Satu hal yang bisa dikutip adalah perang hanya akan menciptakan kengerian. Walaupun kau mendapatkan banyak pujian, tetap saja hatimu sebagai manusia tidak akan bisa melupakan genangan darah dan lautan jasad yang kau lihat saat perang berlangsung. Nama ketiga Sannin semuanya diambil dalam cerita rakyat. Di Jepang ada cerita rakyat yang berjudul Jiraiya Goketsu Monogatari. Jiraiya jelas adalah sang tokoh utama, yaitu ninja yang bisa berubah menjadi seekor katak. Tsunade adalah istri dari Jiraiya. Di dalam cerita itu, ia menguasai sihir siput. Dan Orochimaru adalah musuh bebuyutan Jiraiya. Ia mampu menguasai sihir ular. Meski dikenal dengan koruptor, duit anak yatim, dan sumber bencana di serial Naruto, peran Hiruzen di serial ini sangatlah penting. Ia adalah guru bagi Sannin legendaris, guru yang mampu mencetak shinobi-shinobi yang hebat di desa Konoha. Tsunade yang nantinya akan menjadi Hokage penerusnya. Orochimaru dengan obsesinya terhadap jutsu-jutsu terlarang. Bahkan kehebatan Orochimaru juga sempat diakui oleh Hashirama Senju. Dan Jiraiya yang menjadi guru bagi shinobi-shinobi yang akan membawa perubahan di dunia shinobi. Mereka juga dikenal dengan Kochiyose andalan mereka, yaitu Sansukumi. Hal yang sejalan dengan kisah asli mereka di dalam cerita rakyat Jepang. Sansukumi juga merupakan suite yang sering dimainkan oleh anak-anak di Jepang pada awal abad ke-19. Seolah Masashi Kishimoto ingin menggambarkan bahwa kekuatan mereka setara. Tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah. Filosofi dari Sannin legendaris seolah mengisyaratkan bahwa masih ada langit di atas langit. Jangan pernah merasa bahwa kaulah yang paling kuat. Hal itu mengajarkan kita untuk dapat merendah hati dan tidak menyombongkan diri. Tubuh bisa menua, tetapi pikiran itu akan abadi. Orochimaru sangat terobsesi dengan keabadian. Ia banyak meneliti jutsu-jutsu terlarang hanya untuk memuaskan rasa dahaganya terhadap ilmu pengetahuan. Ia juga sosok yang sangat dingin dan ambisius. Dirinya selalu ingin menguasai apa yang belum menjadi miliknya dan tak sudi tunduk dan tak akan bertindak jika itu tak menguntungkannya. Orochimaru adalah salah satu Sannin legendaris dari Konohagakure. Dengan hidup untuk ambisi mempelajari semua rahasia dunia, Orochimaru mencari keabadian sehingga ia bisa hidup abadi. Ia membelok dari Konoha untuk ambisi besarnya, dan selama bertahun-tahun ia berusaha untuk menghancurkan desa dalam rangka untuk membalas dendam dan menunjukkan apa yang telah ia pelajari. Orochimaru kecil adalah seorang yatim piatu bersama Jiraiya dan Tsunade. Mereka menjadi murid Hiruzen Sarutobi. Dibandingkan dengan Jiraiya, ia lebih santai.
Orochimaru menunjukkan dirinya sebagai orang yang jenius, berbakat, berpengetahuan, dan bertekad untuk menjadi kuat, yang dianggap oleh Hiruzen adalah sesuatu keajaiban yang menjadi satu-satunya dalam satu generasi. Menurut Tsunade, Orochimaru memiliki kepribadian yang sangat aneh. Bahkan sebagai seorang anak, sikap sadis itu mungkin karena kematian dari kedua orang tuanya. Di beberapa titik setelah kehilangan mereka, Orochimaru menemukan ular putih di dekat makam orang tuanya. Hiruzen menjelaskan bahwa ular putih melambangkan keberuntungan dan kelahiran. Orochimaru terinspirasi untuk belajar Genjutsu dan memperoleh pengetahuan tentang semua teknik yang bisa membuatnya terus bereinkarnasi dari kematian, dan semua itu menjadi filosofi hidup yang dibawa oleh Orochimaru. Jiraiya pernah mengatakan bahwa Orochimaru memilih jalan ini sebagai upaya untuk melupakan kenangan menyakitkan di masa kecilnya. Orochimaru adalah seorang yang sangat manipulatif. Ia memanipulasi banyak orang untuk menjadi tikus percobaannya. Jika kau tidak puas dengan apa yang kau rasakan sampai sekarang, temukan segala sesuatu yang pas dan tambahkan ke dalam dirimu satu persatu. Orochimaru pernah mengatakan itu. Kata-kata yang seolah mencerminkan sosoknya yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan melakukan apa saja untuk memuaskan ambisinya itu. Orochimaru juga memiliki hewan Kochiose berupa ular raksasa bernama Manda. Hewan Kochiose itu diambil dari arti namanya sendiri. Nama Orochimaru berarti ular besar, dan dalam cerita rakyat di Jepang, Orochimaru adalah musuh bebuyutan dari Jiraiya, dan ia mampu menguasai sihir ular. Nama itu mengacu kepada kepribadian yang ia miliki. Ia adalah seorang yang manipulatif, jenius, dan berdarah dingin, seperti seekor ular yang siap menyergap mangsanya. Filosofi hidup dari Orochimaru mirip seperti Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan seorang jurnalis. Orochimaru memandang keberadaan manusia di dunia ini sebagai hal yang tidak berarti, maka apapun yang dapat dilakukan tidak akan pernah memiliki makna yang sebenarnya. Orochimaru akan melakukan apapun yang ia inginkan, dan Orochimaru mengambil konsep ini lebih jauh. Alih-alih hanya menerima kenyataan yang tidak berarti dan tidak masuk akal, ia mengusulkan bahwa implikasi sebaliknya dapat dibuat dari penalaran yang sama, yang mengatakan bahwa hidup kita tidak berarti. Ia mengatakan bahwa luasnya alam semesta berarti hanya kita yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Namun kepercayaan utama dari poinnya adalah bahwa kita memutuskan apa yang membuat hidup kita lebih bermakna. Dengan demikian, kita harus memberontak melawan sifat absurd dan realitas kita. Seperti yang ditunjukkan oleh tanggapannya terhadap banyak hal, ia dengan jelas melihat dunia ini sebagai hal yang absurd, dan dalam jangka panjang, setiap orang tidak relevan. Orochimaru telah memilih makna hidupnya sendiri. Ia telah memutuskan bahwa hidupnya akan lebih bermakna jika ia bisa hidup abadi, yang akan memungkinkannya untuk mencapai tujuannya, untuk menguasai semua jutsu. Dengan melakukan itu, Orochimaru memberikan makna hidupnya di dunia ini yang menurutnya tidak berarti. Namun saat berada di dalam tubuh Kabuto, Orochimaru melihat obsesinya yang sangat ingin menjadi seperti dirinya, dan Kabuto gagal. Dan pada saat itu juga, ketertarikannya terhadap sesuatu menjadi berbeda. Dalam satu scene, saat Orochimaru menyembuhkan Tsunade yang terluka setelah melawan Madara, Orochimaru mengatakan, "Dulu aku ingin menjadi angin dan memutar kincirnya sendiri. Tetapi sekarang aku ingin menjadi kincir angin yang menunggu angin dari seseorang yang tidak bisa diprediksi." Tiga kata yang mendefinisikan Orochimaru adalah keingintahuannya yang ekstrim. Orochimaru tidak baik, ia juga tidak buruk. Semua yang ia lakukan adalah untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tujuannya adalah untuk mempelajari semua jutsu, yang artinya mempelajari semua yang ada di dalam dunia. Dari anime Shingeki no Kyojin, Grisha Yeager pernah berkata, tidak ada yang bisa menghentikan keingintahuan manusia. Keingintahuan manusia bukanlah suatu hal yang bisa ditahan. Tempat di mana seseorang masih memikirkanmu, itu adalah tempatmu untuk pulang. Jiraiya adalah salah satu setting legendaris di serial Naruto. Ia juga merupakan guru terpenting bagi Naruto Uzumaki. Ia tidak hanya mengajari banyak jutsu yang pada akhirnya menjadi ciri khas Naruto, tetapi ia juga mengajarkan bagaimana harapan bagi jenis shinobi yang kelam ini. Tanpa Jiraiya, Naruto tidak akan punya filosofi ninja yang sama. Naruto juga tidak akan pernah merasakan figur dari seorang ayah. Jadi meskipun Jiraiya bukanlah suri teladan yang terbaik, ia adalah salah satu dari banyak orang
yang paling berpengaruh dalam hidup Naruto. Jiraiya digambarkan memiliki karakteristik yang sangat unik dan sangat mencolok. Rambut putihnya yang amat panjang dan mirip duri, mukanya yang dicat seperti pemain kabuki, dan badannya yang tinggi besar, serta akhlaknya yang super mesum. Namun di balik tingkah laku konyolnya, Jiraiya memiliki mimpi yang sangat besar. Ia ingin menghapus kebencian di dalam dunia shinobi. Saat di Gunung Myoboku, Jiraiya mendapat ramalan. Dari tetua petapa katak, ia diramalkan akan memiliki murid yang akan membawa perubahan besar kepada dunia shinobi. Dunia shinobi yang sudah lama terkunci dalam siklus kematian dan siklus kebencian. Seperti tidak ada akhir bagi kekerasan itu, tetapi Jiraiya memimpikan jalan yang lebih baik. Ia menuliskannya di buku yang terinspirasi dari nama Naruto. Impiannya adalah dunia yang damai. Malam akan lebih panjang untuk mereka yang bermimpi, dan siang akan lebih panjang untuk mereka yang mewujudkan impiannya. Jiraiya terus berjalan untuk mencari tahu apa arti dari kehidupan itu sendiri. Mengapa orang-orang terus berperang? Mengapa mereka semua sudah saling memahami? Sampai di saat ia menjadi guru bagi Minato Namikaze, ia percaya bahwa Minato adalah anak yang diramalkan. Namun saat penyerangan Kyuubi, Minato harus tewas karena mengorbankan dirinya. Saat perang di Amigakure berakhir, ia memutuskan untuk mengasuh anak-anak yang menjadi korban dari peperangan itu. Dan anak-anak itu adalah Yahiko, Konan, dan Nagato, yang nantinya akan menjadi momok menakutkan di dalam dunia shinobi. Awalnya Jiraiya hanya mengajarkan mereka cara untuk bertahan hidup. Namun saat ia melihat Rinnegan yang aktif di masa Nagato, Jiraiya memutuskan untuk mengajarkan mereka teknik ninja dan percaya jika Nagato akan membawa perubahan besar kepada dunia shinobi. Walau sudut pandang Nagato terhadap dunia sedikit berubah, namun di akhir hidupnya ia kembali ke jalan yang diajarkan oleh gurunya. Jiraiya juga memiliki Naruto yang nantinya akan mewariskan mimpi dan filosofi hidupnya. Naruto akan membawa cahaya kepada dunia shinobi yang sudah sejak lama menjadi dunia yang gelap. Nama Jiraiya memiliki arti datang karena keinginannya sendiri. Nama Jiraiya melambangkan ambisi yang membaja. Ia adalah orang yang tak henti-hentinya berupaya meraih apapun yang ia inginkan di dalam hidupnya. Nama Jiraiya juga mempunyai kepribadian yang perkasa, pelopor, pemimpin, pekerja keras, dan individualis. Nama yang mengacu kepada sosoknya yang sangat tangguh, pekerja keras, berjiwa seperti seorang pemimpin. Walau ia menolak saat dijalankan menjadi seorang Hokage, dan ia juga suka melakukan tugasnya seorang diri. Setiap aspek yang tergambar dari sosoknya seolah menyimbolkan pribadi yang dapat dijadikan inspirasi bagi generasi selanjutnya, dan filosofi hidupnya bisa dijadikan suri tauladan untuk kita para penikmat serial Naruto. Sebagai seorang Sannin, Jiraiya juga memiliki hewan Kuchiyose dari salah satu Kuchiyose Sansukumi. Jiraiya bisa memanggil bos katak dari Gunung Myoboku yang bernama Gamabunta, sama seperti di cerita rakyat Jepang yang menjadi inspirasi bagi Masashi Kishimoto untuk membuat karakternya. Diceritakan bahwa Jiraiya adalah seorang ninja hebat yang mampu berubah menjadi seekor katak yang kuat. Hal itu sejalan dengan penggambaran sosoknya saat masuk dalam mode Sage. Fitur fisiknya berubah menjadi seperti seekor katak dengan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan tentang bagaimana cara kau hidup, tapi cara bagaimana kau mati di dunia shinobi ini. Kehidupan seorang ninja tidak diukur dari bagaimana cara mereka menjalaninya, melainkan diukur dari apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Jiraiya merasa gagal dalam hidupnya. Ia ditolak oleh Tsunade. Ia tidak dapat menghentikan temannya, Orochimaru. Dan ia bahkan tidak dapat melindungi murid dan gurunya sendiri, Minato dan Hiruzen. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Hokage terdahulu, perbuatan Jiraiya tidak ada apa-apanya. Ia berharap bisa mati seperti Hokage sebelumnya. Sebuah kisah yang berakhir dengan jalan cerita yang baik di bagian akhir. Kegagalan adalah pengalaman di masa lalu. Itulah ujian di mana kita dapat mengasah kemampuan kita. Jiraiya hidup dan mempercayai semua itu. Jiraiya berjanji akan melakukan perbuatan besar sehingga menghapuskan semua kegagalan di masa lalunya dan mati sebagai ninja yang hebat. Tapi dengan alur cerita yang ia tulis di novel, kisahnya telah berakhir saat dia tewas. Ramalan tetua Senin Agung mengatakan bahwa Jiraiya lah yang akan membimbing perubahan itu, orang yang akan membuat keputusan besar di mana akan membawa dunia ninja pada kestabilan atau justru pada kehancuran. Jiraiya mempercayakan semua impiannya kepada Naruto karena ia merasa
Jika Naruto mirip seperti tokoh utama dalam novel yang ia buat, Naruto mewarisi tekad dan harapan Minato dan Kushina. Seorang ninja harus mampu bertahan sampai akhir. Biar aku ajarkan satu hal padamu. Hal yang paling penting dimiliki seorang ninja bukanlah jumlah jutsu yang ia kuasai, tetapi hal itu adalah tekad kuat untuk pantang menyerah. Jangan pernah menyerah dan menarik kata-katamu. Naruto, jika itu adalah jalan ninjamu, jadi sebagai gurumu, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Agar semua orang tahu, seorang murid pasti akan mewarisi jalan ninja gurunya. Kata-kata yang diucapkan Jiraiya kepada Naruto. Kisah Jiraiya sang pemberani. Sekarang, akhir dari cerita dalam novel itu tak terlalu buruk dari apa yang kita pikirkan. Mungkin di akhir bab dalam novel itu berisi tentang katak yang hidup di dasar sumur dan tewas tenggelam di dasar laut yang dalam. Dalam serial Naruto, Tsunade adalah kunoichi dan ninja medis terhebat di zamannya. Kemampuannya untuk bertarung di garis depan juga patut diperhitungkan. Ia merupakan cucu dari pendiri desa Konoha. Ia mempunyai gelar Tsunade, si putri siput dari Konoha. Nama Tsunade memiliki arti tali tambang, nama yang mengacu pada sifat dan kepribadiannya yang keras, bagaikan tali tambang yang tak mudah untuk dipotong. Nama Tsunade juga dapat diartikan dengan mengikat tali. Lagi-lagi nama itu sejalan dengan sosoknya sebagai seorang Hokage. Hokage yang senantiasa melindungi penduduk desa dan terus membawa filosofi tekad api yang diwariskan oleh kakeknya. Meskipun dinyatakan sebagai kunoichi terkuat dan ninja medis terhebat di dunia, hilangnya orang-orang yang dikasihinya berulang kali menyebabkan Tsunade meninggalkan kehidupan shinobi selama bertahun-tahun dan menyebabkan ia merasa trauma saat melihat darah, karena darah bisa kembali mengingatkannya ke medan perang yang sangat mengerikan, sebab perang orang-orang yang ia sayangi tewas. Dia akhirnya dibujuk kembali ke Konoha dan dinobatkan sebagai Hokage kelima, di mana keterampilannya terbukti tak ternilai bagi desa. Tsunade memiliki kucioche hewan siput raksasa dari hutan Shikotsu bernama Katsuyu. Diceritakan bahwa Katsuyu memiliki tubuh asli yang sangat besar dan Katsuyu hanya muncul sesuai dengan cakra milik pemanggilnya. Katsuyu juga memiliki jutsu penyembuhan. Sama seperti di dunia nyata, banyak orang yang memanfaatkan siput untuk menyembuhkan luka. Dari seekor siput kita banyak menemukan pelajaran berharga bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun jangan jadikan kekurangan itu sebagai penghambat kita untuk terus melangkah. Seorang bijak pernah berkata, beratnya tempurung seekor siput bukanlah beban yang perlu disesali, namun justru itu adalah sesuatu yang sangat melindungi. Artinya, siput itu jalannya lambat, lalu punya tempurung yang sangat berat. Bahkan hampir semua bagian tubuhnya tertutupi oleh tempurung. Jika diamati, maka kita akan tahu kalau tempurung itu bukanlah sesuatu yang menjadi beban untuk seekor siput hingga ia tak mau berjalan. Justru tempurung itulah yang nantinya akan melindungi dirinya dari berbagai hewan lain yang ingin memangsanya. Siput mengajarkan kita untuk menerima kekurangan yang kita miliki. Siapa tahu kekurangan yang ada pada diri kita adalah kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Jika kau menjalani hidupmu dan menikmatinya, mungkin selang beberapa waktu kau akan menemukan sesuatu yang berharga. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Orochimaru. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang masih kurang dalam penyampaiannya. Silahkan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Thank you.